Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa di STI Surakarta, pada video kali kedua ini kita akan bahas konsep dasar dan sejarah perkembangan ekonomi kreatif. Nah, apa toh ekonomi kreatif itu? Jadi pada dasarnya ekonomi kreatif itu muncul atas adanya ide, kemudian inspirasi, khayalan, gagasan, impian yang mereka ciptakan dengan sentuhan-sentuhan, apakah mengadaptasi, merubah, mengembangkan, adanya difusi, kemudian pembaruan, penciptaan, atau pengubahan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, apakah itu bentuknya produk atau bentuknya jasa. Sehingga dari output ini, dari produk atau jasa ini yang dihasilkan, itu memiliki nilai tambah, add value, tentang kebaruan, tentang kegunaan, tentang kemudahan. Jadi ada selalu produk dan jasa baru yang dirasakan manusia sangat membantu, meringankan semua kebutuhan manusia. Nah, sehingga kreativitas dan inovasi ini diolah, menciptakan sesuatu yang baru yang mempunyai nilai tambah tentang kebaruan, kegunaan, dan kemudahan. Nah, pada hakikatnya ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, yang memiliki nilai dan bersifat komersil. Tentunya komersil, ini menghasilkan uang, kan itu. Itu konsep dasar dari ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini ya ini adalah interaksi antar beberapa komponen, antara kreativitas manusia, ide-ide, kemudian kekayaan intelektual, ditopang dengan pengetahuan dan teknologi, sehingga semuanya diolah jadi satu, muncullah produk. Perannya untuk ekonomi di suatu bangsa, di suatu komunitas ini sangat lumayan, luar biasa, karena dapat menghasilkan pendapatan di sini, menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan? Mereka yang punya inovasi baru, mereka bisa jual, otomatis mereka punya pendapatan. Kemudian ketika mereka kembangkan, mereka mungkin dirikan perusahaan, mereka akan membuka lapangan pekerjaan. Tentunya juga akan meningkatkan produk-produk yang bisa juga diekspor keluar. Kemudian kalau tentang teknologi, ya bahkan bisa meningkatkan teknologi itu semakin canggih, kan? Kemudian juga bisa menciptakan kekayaan intelektual baru. Kemudian peran sosial, ya antar sosial itu semakin gampang hubungannya. Misalkan dengan adanya gadget, gitu kan, teknologi, informasi, media sosial, itu kan orang yang jadinya jauh, awalnya tidak kenal jadi kenal. Mereka juga bisa saling berhubungan, apakah untuk kepentingan komersil atau hanya sebatas sosial, kan itu. Nah, oleh karena itu ekonomi kreatif ini dipandang sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu bangsa, ya. Engine of economic growth and development. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari sejarah ekonomi kreatif itu sendiri, ya. Jadi di dunia kita lihat bahwa gelombang ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah masa ekonomi agrikultur atau ekonomi pertanian. Jadi zaman dulu sekitar abad 18-an itu kebutuhan manusia itu hampir semuanya bisa tercukupi dengan adanya hasil-hasil bumi, hasil pertanian. Sehingga mereka fokus pada pertanian, sektor pertanian. Kemudian berkembang di abad 19-an, ini sudah berkembang. Ada masa ekonomi industrial. Jadi hasil bumi mereka ciptakan mesin-mesin untuk mengolah menjadi bahan yang atau produk yang lebih lanjut lagi. Ini di abad 19-an. Nah, setelah masa industri, kemudian ada ekonomi informasi. Berkembanglah teknologi tentang komunikasi, informasi, ya. Apakah itu dengan munculnya media-media sosial, kemudian surat kabar, bahkan sampai ke ini alat komunikasi handphone, gitu kan. Nah, ini perkembangannya di abad 20-an.
Nah, kemudian gelombang yang ketiga setelah berlalu, kemudian gelombang keempat ini munculnya gelombang ekonomi kreatif. Jadi ada industri kreatif, ada ide, inovasi, invention ya. Jadi semua sektor itu dikembangkan dengan melakukan inovasi dan kreativitas, sehingga produk-produk lanjutan dari bahan-bahan baku menjadi bahan setengah jadi, menjadi barang jadi, bahkan barang jadinya itu akan sangat bervariasi, banyak macamnya. Nah, sehingga kebutuhan manusia itu banyak yang tercukupi, lebih puas, lebih dalam gitu kan, value-nya lebih tinggi. Jadi ada 3 konsep utama ekonomi kreatif. Yang pertama adalah kreativitas ekonomi menyangkut proses menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, kreativitas ekonomi ini merupakan hasil dari kolaborasi dalam menghasilkan sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru. Atau ya, kreativitas ekonomi merupakan penggunaan sesuatu yang menciptakan sesuatu yang lebih sederhana atau lebih baik. Contoh, mesin industri dulu besar-besar. Kita lihat kayak di pabrik gula itu kita masuk ya, mesin untuk ngolah tebu itu luar biasa banyak, besar-besar pula. Nah, sekarang mungkin cukup dengan satu alat bisa langsung mengolah lebih sederhana kan gitu. Ini sejarah perkembangan ekonomi di dunia. Nah, sedangkan di Indonesia kita lihat ya, jadi ekonomi kreatif itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, cuman baru terkoordinir di tahun 2005 ya, saat Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan tentang pentingnya mengembangkan industri di sektor yang bersumber pada kerajinan dan kreativitas bangsa. Ini mulai digaungkan di tahun 2005. Jadi ekonomi kreatif mulai dilirik. Kemudian di tahun 2006 Menteri Perdagangan RI ya, Dr. Mari Elka ini meluncurkan program Indonesia Design Power Departemen Perdagangan Indonesia. Jadi dia menciptakan sebuah program yang harapannya dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik maupun di luar negeri, sehingga produk-produk kerajinan, produk-produk bersumber pada kreativitas itu diolah, kemudian ditampung, dibantu oleh pemerintah, dibikinkan wadah gitu. Nah, kemudian di tahun 2008 ini diluncurkan buku Pemetaan Industri Ekonomi Kreatif Indonesia. Ini buku pertama yang ada di Indonesia, membahas tentang potensi dan pemetaan sektor industri kreatif di Indonesia. Dirangkum seluruh kreativitas, inovasi, produk yang dipunyai Indonesia ini dirangkum di buku Studi Pemetaan Industri Ekonomi Kreatif Indonesia. Kemudian di tahun 2009 disahkan Inpres nomor 6 2009 bahwa pada tahun 2009 ini dicanangkan sebagai tahun industri atau Indonesia Kreatif. Di sana juga ada pameran virus kreatif yang mencakup sektor industri kreatif, pameran pangan, kemudian lain sebagainya lah ya. Nah, tentang kreativitas, tentang kerajinan. Nah, tahun 2010 ini dibuat suatu platform digital. Jadi Indonesia membuatkan sebuah web indonesiakreatif.net. Ya, ini di web ini mencakup informasi hampir seluruh ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian juga dibuat rencana pengembangan industri kreatif di tingkat nasional sampai dengan tahun 2025. Jadi itu. Nah, dari perkembangan ekonomi kreatif Indonesia ini sampai dengan saat ini ada beberapa sektor yang sudah berkembang di Indonesia. Setidaknya ada 17 sektor ekonomi kreatif di Indonesia.
ada perkembangan game permainan ya, kemudian ada desain produk, kemudian ada sektor film, animasi dan video, ada sektor televisi dan radio, seni pertunjukan, dan ada sektor arsitektur, musik, fashion, kemudian fotografi, kriya, kemudian ada sektor penerbitan, desain interior, seni rupa, kuliner, kemudian desain komunikasi visual, periklanan dan aplikasi. Nah, setidaknya hampir seluruh ekonomi kreatif yang ada di Indonesia ini tercakup ke dalam 17 sektor ini. Seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan diskusi di kelas. Terima kasih. Saya Ikhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.